Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ibadah memiliki banyak arti. Salah satu pengertian yang paling terkenal dari ibadah adalah segala aktivitas apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari ucapannya maupun perbuatannya, baik zahir maupun yang batin. Ibadah itu adalah pengertian ibadah yang paling terkenal. Salah satu contohnya ibadah banyak sekali. Namun kali ini kita akan masuk ke pembahasan, yaitu tentang mendaki gunung. Mendaki gunung merupakan salah satu contoh ibadah, di mana jika dalam mendaki gunung tersebut memiliki niat atau misi dan memiliki nilai amalan kebaikan dalam mendaki gunung tersebut, sehingga wajib bagi kita untuk menghadirkan amalan kebaikan selama beraktivitas di gunung. Sebagai contoh, kita tetap melaksanakan sholat, sholat safa, atau misalkan sholat di gunung pun kita tetap melaksanakan. Kita melaksanakan sholat di gunung, kemudian kita kalau tidak ada air kita bisa bertayamum. Kita juga saat mendaki atau saat jalan di trek, kemudian melihat pemandangan yang sangat indah dan sangat menakjubkan, kita berzikir, kemudian kita juga bisa merenungi tentang alam semesta. Mendaki gunung itu akan bernilai ibadah ketika tadi kita melaksanakan amalan-amalan baik, kemudian menjauhi amalan buruk yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendaki gunung. Mungkin salah satu contohnya bisa masalah tenda. Masalah tenda, di dalam satu tenda bisa terdiri dari ikhwan dan akhwat, atau laki-laki dan perempuan di dalam satu tenda yang bermakhram. Maka saran saya buat teman-teman sekalian, jika ingin mendaki gunung, teman-teman bisa membeli dan memiliki tenda yang kapasitasnya hanya satu orang. Itu merupakan salah satu solusi jika teman-teman ingin memiliki atau berpisah tenda. Pada dasarnya mendaki gunung itu merupakan olahraga ekstrim, ekstrim dan penuh dengan tantangan, sehingga dalam mendaki gunung pasti diperlukan namanya persiapan matang sebelum mendaki gunung. Setidaknya dalam mendaki gunung itu ada dua persiapan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah persiapan fisik, yang kedua adalah persiapan ilmu dan alat, gitu ya teman-teman. Coba kita bahas yang pertama dulu teman-teman, yaitu persiapan fisik. Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar tentang hadis yang sangat fenomenal, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Intisarinya yaitu mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Walaupun di dalam keduanya itu, di dalam lemah dan di dalam kuat, ada kebaikannya. Ini hadis riwayat Muslim.
teman-teman, menariknya di dalam hadis ini secara singkat ya menjelaskan perlunya persiapan mendaki gunung, ya, perlunya kekuatan, perlunya fisik yang stamina dalam menjalani kehidupan. Ya, karena kita membahas tentang mendaki gunung, ya berarti perlunya persiapan dalam mendaki gunung. Ya, pembahasannya sebenarnya makna kekuatan di dalam hadis ini banyak teman-teman, ya, banyak sekali tafsirannya. Tapi karena pembahasan kita mendaki gunung, jadi setidaknya ada dua kekuatan yang harus kita miliki, teman-teman. Yang pertama adalah beneran kuat fisik, kuat jasmani, teman-teman. Ya, kuat jasmani, persiapan fisik bisa untuknya olahraga, bisa berlari, berenang, kemudian bisa workout di gym, persiapan fisiknya. Intinya sebelum mendaki gunung sangat penting persiapan fisik. Itu yang pertama, persiapan jasmani. Yang kedua adalah kekuatan dana, kekuatan finansial. Teman-teman, mendaki gunung itu bukan kegiatan yang budgetnya minim, teman-teman. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan finansial, yang mana ketika kita pengen naik gunung, kita sudah punya cukup dana dan tidak membebani orang lain. Kurang lebih seperti itu. Kuat fisik dan kuat finansial, gitu ya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke persiapan ilmu dan alat. Nah, ini persiapan yang kedua, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa mendaki gunung itu adalah kegiatan ekstrim dan menantang, ya, sehingga perlu ilmu, ya, perlunya ilmu supaya apa? Supaya tingkat kesalahannya, ya, resikonya bisa kita kurangi, gitu, ya, bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan dengan cara kita punya ilmunya dan kita punya alatnya, ya, sehingga perlu dalam mendaki gunung itu minimal kita punya ilmu teknis dasar dalam mendaki gunung. Banyak sekali teman-teman ilmu-ilmu teknis. Di sini saya coba sebutkan beberapa, ya. Yang pertama tentang tracking management, ya. Dimana tracking management ini adalah salah satu cara atau metode kita berjalan di gunung, ya. Sebagai contoh, kita bisa meletakkan pimpinan yang sudah mengetahui jalan atau mengetahui rutenya itu di paling depan, disusul dengan yang fisiknya paling lemah. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita bisa mensiasati supaya yang lemah ini itu tidak tertinggal jauh terbelakang, ya, gitu. Nah, balik lagi, pentingnya olahraga. Supaya apa? Supaya dalam satu tim itu semuanya kuat semua, teman-teman. Nah, itulah pentingnya namanya tracking management di dalam mendaki gunung. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian bisa lagi gimana caranya kalau kita nanti summit, kita ingin melakukan pendakian ke puncak gunungnya dari base camp akhir. Kemudian gimana caranya adab kita ketika ada pendaki yang turun, kemudian ada yang pengen naik, gitu ya. Adab ketika ada jalan sempit, kemudian sama-sama ada yang pengen turun, ada yang naik, yang seperti tadi. Itu ada beberapa ilmu yang harus kita ketahui terkait dengan tracking management. Kemudian yang kedua adalah teknik survival, ya. Teknik bertahan hidup di alam bebas. Nah, ini adalah teknik dasar, teman-teman, yang teman-teman harus ketahui, ya, dimana kita harus mempersiapkan, ya, mendaki gunung itu selain kita mempersiapkan kemungkinan baik, ya, yang pasti adalah kita persiapkan kemungkinan terburuk terjadi. Contoh, kita nyasar di gunung atau kita terpisah dengan teman-teman yang lainnya karena terlambat. Kita minimal harus punya. Makanya tadi kenapa saya bilang di awal, kita harus memiliki tenda minimal 1 person atau 1 orang. Jadi tenda 1 orang itu kita yang bawa. Kalau kita hilang atau nyasar, kita bawa tendanya, kita bawa logistik sendiri, kita bawa makan minum, ya. Jadi aman, teman-teman.
walaupun kita nyasar, setidaknya kita bisa kurangin resiko kematian di puncak gunung. Selanjutnya teman-teman, yang selanjutnya adalah packing ya. Packing itu merupakan seni ya, menata perlengkapan di dalam tas gunung yang besar ya, dimana ketika kita bisa packing dengan baik, maka akan mempermudah kita dalam membawa beban yang sangat berat ya. Jadi packing itu pada dasarnya seni menata perlengkapan gunung di dalam tas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah time management, mengatur waktu ya. Itu penting. Kenapa? Karena kita harus mengetahui kapan waktu terbaik kita mendaki gunung, kapan jam yang baik kita melakukan summit attack atau menuju puncak, atau bisa menentukan juga kapan kita harus berada di atas puncak ya. Karena biasanya di gunung-gunung tertentu itu ada batasan, jangan melebihi dari misalkan 1 jam di puncak gunung, karena jam sekian asap atau kabut dari kawah yang ada di gunung itu mengarah ke jalur pendakian. Masih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu time management itu sangat dibutuhkan, sangat penting diketahui oleh para pendaki. Yang kelima yaitu adalah P3K praktis ya, ilmu kesehatan ini teman-teman ya. P3K ini penting ya, penting dalam mendaki gunung. Kenapa? Karena di dalam kondisi darurat, anggap saja kita tersasar, ketika kita memiliki ilmunya, kita bisa mengobati diri kita sendiri. Kita juga harus mengetahui alat-alat apa saja yang diperlukan di P3K, obat-obatan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita harus mengetahui caranya, gimana cara mengobati luka gitu ya, caranya mengobati kaki terkilir, cara mengobati masih banyak lain. P3K ya, makanya penting sekali di dalam mendaki gunung itu mempersiapkan kotak P3K, penting dan harus. Selanjutnya yang terakhir adalah navigasi teman-teman. Kita harus tahu caranya bernavigasi atau mengetahui arah, di mana utara, di mana timur, selatan, barat gitu. Andai kata kita tidak bawa apapun alat navigasi, mungkin handphone gitu ya, atau kompas gitu, kita bisa menggunakan navigasi alami dari tumbuh-tumbuhan atau tanda-tanda alam yang ada di sekitar kita. Atau yang lebih kerennya lagi, teman-teman bisa memiliki atau membeli sebuah smartwatch ya, yang di dalamnya itu emang ada fitur atau jam itu tuh memang untuk pendaki gunung gitu, khusus. Ada banyak fitur sebenarnya teman-teman. Ada fitur altimeter, kita tuh ada di ketinggian berapa, kemudian barometer, kecepatan angin, kemudian sama suhu atau celciusnya. Jadi kita mengetahui itu semua. Selanjutnya teman-teman sekalian, masalah alat. Kalau tadi adalah ilmu, kalau ini adalah alat ya. Alat dalam mendaki gunung itu merupakan salah satu investasi teman-teman, dan penentu keberhasilan dalam mendaki gunung ya. Jadi bukan satu-satunya, tapi alat ini adalah salah satu faktor keberhasilan dalam mendaki gunung. Saran saya, jika teman-teman memiliki dana yang cukup, teman-teman bisa membeli barang-barang yang berkualitas. Tidak harus branded, tapi yang berkualitas ya. Produk lokal teman-teman Indonesia sangat banyak dan berkualitas ya. Teman-teman bisa membeli produk-produk lokal itu jujur kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri yang terkenal ya. Jadi teman-teman, saat kita memiliki alat yang baik, kemudian alat yang cukup lengkap gitu ya, kemudian alatnya terawat ya, biasanya yang paling malas adalah ketika turun mendaki perlengkapannya udahlah biarin aja ya. Alatnya baik, kemudian cukup lengkap dan terawat, maka ya, mendaki gunung itu akan jauh lebih aman dan lebih nyaman. Kenapa? Karena alat-alat kita dalam kondisi prima semuanya
Ya, nggak pengen kan kalau lagi pengen naik gunung ya, kemudian sepatunya copot, soalnya lepas, itu kan bingung, apalagi baru naik. Saya pernah loh kejadian seperti itu ketika saya mendaki gunung bersama istri saya. Itu saya baru berjalan 10 menit, sepatunya lepas. Alhamdulillahnya, qadarullah, saya bawa tali, ya mau nggak mau ya dirapikan, karena perjalanan masih sangat jauh sekali teman-teman, bisa naik berapa jam, turun berapa jam gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum diakhiri, saya ingin menyimpulkan ya dari penjelasan di awal hingga di akhir terkait mendaki gunung. Mendaki gunung merupakan ibadah teman-teman ya, jika diniati dengan niat yang baik dan benar ya, itu sudah harga mati. Jika teman-teman menganggap mendaki gunung itu merupakan ibadah, teman-teman mendapatkan pahala. Selanjutnya, wajibnya bagi kita melakukan amalan-amalan soleh dan menjauhi amalan-amalan buruk dalam mendaki gunung teman-teman. Di base camp itu biasanya selalu ada catatan ya dari base camp bahwa Anda ini ya, kesimpulannya lah ya, himbauan dari base camp yang intinya adalah kalian semua di sini adalah tamu ya, berbicaralah yang baik, berlakulah yang baik di alam semesta. Itu himbauan dari base camp gunung. Hampir di setiap gunung kesimpulannya seperti itu. Bahkan mayoritas gunung memberikan himbauan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pentingnya persiapan fisik ya. Persiapan yang tadi teman-teman, persiapan fisik ya, mental, terkhusus niat kita, kemudian ilmu yang tadi sudah saya sebutkan kurang lebih ada 6, kemudian alat sebelum mendaki gunung. Karena persiapan yang tadi, persiapan fisik dan persiapan ilmu dan alat, itu benar-benar persiapan sangat dasar dalam mendaki gunung. Mungkin itu saja yang bisa saya berbagi pada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.